warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga baik ya. Kita bertemu di Siboim, siaran belajar online, interaktif dan menyenangkan. Hari ini kalian bertemu dengan Kak Leni. Kita akan bersama-sama belajar materi kelas 3, tema 7, subtema 4, pembelajaran 1 tentang perubahan teknologi transportasi. Setelah kalian belajar materi ini, nanti kalian diharapkan bisa 1. Menjelaskan perkembangan menggunakan alat transportasi dengan benar. Yang kedua, menghitung keliling bangun datar dengan benar. Dan yang terakhir, yang ketiga, menceritakan isi cerita setiap paragraf dengan benar. Namun, sebelum kita belajar kali ini, kita alangkah lebih baiknya untuk berdoa. Kita berdoa dulu ya bersama-sama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adik-adik, apakah kalian pernah mendengar lagu Naik Kereta Api? Yuk kita nyanyi bersama-sama. Naik kereta api, tut tut tut, siapa hendak turun ke Bandung, Surabaya? Bolehlah naik dengan percuma. Ayo kawanku lekas naik, keretaku tak berhenti lama. Nah adik-adik, setelah kita nyanyi bersama, ikuti kakak jalan-jalan yuk. Pak, mohon maaf, ini angkutan mau ke Temanggung ya Pak? Iya, mau ke Temanggung. Iya, berapa Pak kalau ke Temanggung? 5.000 ya? Oh iya, saya mau ke Temanggung ya Pak? Iya, ya bisa. Ya, halo. Jadi sekarang Kak Leni mau ke Temanggung, mau naik angkutan ini bersama Bapak supirnya. Nah, angkutan ini adalah salah satu alat transportasi darat. Ini ya, biasa digunakan untuk mengangkut penumpang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Cok. Ya, ini di sini di bagian depan mobil angkutan ini ada setirnya, ada bangku yang buat duduk, dan yang di bagian belakang ada tempat duduk untuk para penumpang. Nah, adik-adik, tadi ada kereta api, ada mobil angkutan, itu adalah contoh alat transportasi darat. Coba, apakah kalian tahu alat transportasi darat yang lain itu apa? Nah, alat transportasi yang lain adalah yang pertama, coba kalian lihat ada video di sini. Gambar apa? Ya, mobil sport. Terus, gambar selanjutnya coba kalian lihat. Apa? Ya, betul, gambar bus. Yang ketiga, ada apa coba? Mobil box. Betul sekali. Selanjutnya, ada gambar apa? Ada gambar truk. Betul. Selanjutnya ada gambar becak. Terus ini apa? Sepeda, betul. Yang terakhir apa ini? Sepeda motor. Betul sekali. Nah, selain alat transportasi yang tadi yang ada di video, tentu kalian tahu ya alat transportasi darat yang lain itu apa? Coba kalian tuliskan di buku tugas kalian macam-macam alat transportasi darat yang lain. Kalau begitu, alat transportasi darat itu apa ya? Ya, betul sekali. Alat transportasi darat adalah alat yang digunakan untuk mengangkut barang atau manusia dari satu tempat ke tempat lain melalui jalur darat. Selain ada alat transportasi darat, ada alat transportasi yang lain. Masih ada alat transportasi udara. Ayo coba, apa saja contoh alat transportasi udara? Selanjutnya, coba perhatikan video berikut ini. Berikut ini adalah macam-macam alat transportasi udara. Coba yang pertama gambar apa? Betul sekali, yang pertama adalah pesawat penumpang. Gambar yang kedua apa?
Ya, betul, pesawat sayap ganda. Selanjutnya gambar apa? Pesawat balap, betul sekali. Selanjutnya ada helikopter, pesawat balon udara, dan yang terakhir apa? Para layang, betul sekali. Selanjutnya kalian dapat menuliskan contoh yang lain alat transportasi udara. Coba tulis di buku tugas kalian ya. Jadi alat transportasi udara adalah alat yang digunakan untuk mengangkut barang atau manusia dari tempat satu ke tempat lain melalui jalur udara. Selanjutnya kita akan mengetahui lagi ada macam-macam alat transportasi. Masih ada satu lagi. Apa itu? Alat transportasi laut. Di sini ada contoh beberapa alat transportasi laut. Coba perhatikan videonya. Yang pertama ada gambar apa? Betul, ada gambar kapal api. Yang kedua, coba apa? Ya, betul, kapal feri. Yang ketiga ada kapal laut. Yang keempat ada kapal cepat. Yang kelima, gambar apa lagi? Ya, betul, kapal selam. Ada perahu, ada perahu dayung, ada perahu layar. Yang terakhir ada kapal tongkang. Betul sekali. Kalian juga dapat menuliskan macam-macam alat transportasi laut lainnya. Jangan lupa ditulis di buku tugas kalian. Jadi alat transportasi laut itu apa ya? Ya, betul sekali. Alat transportasi laut adalah alat yang digunakan untuk mengangkut barang atau manusia dari tempat satu ke tempat lain menggunakan jalur laut. Pada zaman dahulu, manusia berpergian ke berbagai tempat masih berjalan kaki. Selanjutnya, manusia mulai menggunakan hewan menjadi alat bantu transportasi mereka. Beberapa jenis hewan yang dijadikan alat transportasi adalah kuda, unta, sapi, dan lain-lain. Sebelum mengenal mesin, apalagi bahan bakar, manusia menggunakan kereta yang ditarik oleh hewan. Contohnya delman. Setelah mengenal mesin dan bahan bakar, manusia menggunakan kendaraan bermesin, salah satunya mobil. Setelah mengenal mobil, manusia membutuhkan alat transportasi yang lebih cepat, yaitu pesawat terbang. Dengan pesawat terbang, manusia dapat berpergian lebih jauh secara cepat. Alat transportasi digunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Jika kita ingin pergi menyeberang lautan, maka yang kita butuhkan adalah alat transportasi laut. Jika kita ingin pergi ke luar negeri misalnya, kita dapat menggunakan alat transportasi udara. Untuk kakak sendiri biasa menggunakan alat transportasi darat seperti pakai angkutan umum atau pakai sepeda motor untuk berangkat bekerja. Adik-adik, sekarang coba kalian amati bentuk kaca mobil di samping ini. Bentuknya seperti persegi panjang kan? Sekarang kakak akan menghias kaca mobil ini dengan pita. Kira-kira berapa ya panjang pita yang kakak butuhkan? Kita hitung yuk berapa panjang pita yang kakak butuhkan. Nah adik-adik, sekarang kita hitung ya berapa meter pita yang kakak butuhkan. Ini 150 ya. Kita hitung lagi sisanya. Ditambah 150 lagi ya. 300 ditambah 100. Ya, kakak mengukur pita ini sepanjang 400 cm atau 4 meter. 400 cm ini merupakan ukuran dari keliling kaca mobil yang berbentuk menyerupai persegi panjang.
Bagaimana dengan keliling persegi panjang? Persegi panjang. Persegi panjang terdiri dari 4 sisi, yaitu 2 sisi panjang dan 2 sisi lebar. 2 sisi panjang letaknya sejajar, begitu pula dengan sisi lebarnya. Jadi, persegi panjang memiliki 2 pasang sisi yang sejajar. Keliling adalah jumlah sisi-sisi pada bangun 2 dimensi. Nah, berarti untuk keliling persegi panjang bagaimana? Ya, betul, kita tinggal menambahkan panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar. Untuk menyingkat pekerjaan, kita mencari keliling bisa didapat dengan rumus Keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Contoh soalnya, diketahui sebuah persegi panjang dengan panjang 10 cm dan lebarnya 8 cm. Berapakah kelilingnya? Caranya kita gunakan rumus tadi. Rumusnya adalah keliling sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar. Ya, kita tulis dulu. Keliling sama dengan 2 kali 10 ditambah 8. Berapakah hasilnya? Hasilnya 2 dikali 18, yaitu 36 cm. Contoh soal yang kedua, diketahui panjang sebuah persegi panjang adalah 20 cm, lebarnya 10 cm. Berapa kelilingnya? Coba kita hitung dengan rumus. Keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. 2 kali 20 ditambah 10. Hasilnya 2 kali 30, yaitu 60 cm. Nah, bagaimana adik-adik? Mudah bukan? Sekarang ada soal nomor 3. Coba nanti kalian kerjakan ya di rumah. Diketahui panjang sebuah persegi panjang, panjangnya 15 cm. Kemudian diketahui lebarnya 8 cm. Coba kalian hitung keliling bangun persegi panjang tersebut ya. Kerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Nah, adik-adik, kita telah mempelajari tentang berbagai macam alat transportasi, baik transportasi darat, laut, dan udara. Kalian juga telah belajar tentang keliling bangun datar. Sekarang kakak punya cerita nih. Cerita apa ya? Judulnya Pergi ke Pulau. Yuk kita baca bersama-sama. Paman mengajak Benny pergi ke Pulau Bunaken dengan perahu umum. Perahu umum dapat ditumpangi siapa saja. Perahu yang ditumpangi Benny dapat memuat 30 orang penumpang. Di perahu, Benny bertemu dengan banyak orang. Perahu berisi penumpang yang beragam. Ada penumpang laki-laki dan penumpang perempuan. Ada anak-anak, remaja, dan orang tua. Ada penduduk setempat, pengunjung lokal, dan turis asing juga loh. Penumpang perahu mengenakan baju yang beragam. Turis asing mengenakan celana pendek dan kaos tanpa lengan. Ada juga yang memakai pakaian seragam. Semua pengunjung duduk bersama-sama di dalam seperahu. Selama di perahu, Paman menyapa penumpang. Paman juga berbincang-bincang dengan penumpang. Mereka tertawa bersama saat ada yang melucu. Mereka senang dengan suasana akrab di perahu. Nah, adik-adik, dari cerita yang telah kita baca bersama tadi, coba kalian tuliskan kembali cerita setiap paragrafnya ya, ditulis di buku tugas kalian. Nah, sebelum kalian menulis kembali isi cerita tersebut, kalian harus tahu dulu ya caranya. Bagaimanakah caranya? Yang pertama, kalian harus baca dulu secara keseluruhan bacaan tersebut. Kemudian yang kedua, garis bawahi kalimat utama dalam setiap paragraf. Kemudian kalian bisa menulisnya dalam buku tugas kalian. Nah, adik-adik, selanjutnya kita tuliskan isi cerita dari setiap paragraf. Tahap yang pertama telah kita lakukan bersama-sama, yaitu membaca bacaan di setiap paragrafnya.
Untuk langkah yang kedua, kita garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragraf. Nah, selanjutnya kalian tulis pada tabel paragraf yang pertama. Paman mengajak Benny pergi ke Pulau Bunaken dengan perahu umum. Untuk paragraf selanjutnya, silahkan tulis di buku tugas kalian ya. Setelah kita belajar kali ini, kesimpulan apa yang dapat kita ambil? Ya adik-adik, betul. Transportasi mengalami perkembangan. Mulai dari zaman dulu, manusia dari jalan kaki, naik kuda, naik delman, lalu mengenal mobil hingga pesawat. Transportasi juga bermacam-macam. Ada 3 macam, yaitu alat transportasi darat, alat transportasi laut, dan alat transportasi udara. Selain itu, kita juga telah mempelajari tentang keliling panggung datar persegi panjang, yaitu dengan rumus keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Selanjutnya, jika kalian ingin menuliskan kembali isi cerita, caranya ada 2 cara, yaitu yang pertama, bacalah seluruh isi bacaan. Yang kedua, garis bawahi kalimat pertama setiap paragraf. Nah, adik-adik, transportasi di masa datang kalianlah penentunya. Jadi, kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh sehingga kalian dapat mengembangkan transportasi lebih bagus lagi. Kalian juga harus bijak menggunakan alat transportasi. Jika kalian belum memiliki surat izin mengemudi, kalian belum boleh mengendarai kendaraan bermotor. Sekian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa memakai masker. Tetap semangat belajar di mana saja, kapan saja, kalian luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.